Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita semua diberikan nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sholawat teriring salam marilah kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman yang membawa cahaya kedamaian kepada kita semua sampai dengan saat ini. Perkenalkan, nama saya Joko Supriyadi dari Fakultas Bisnis dan Humaniora, program studi S1 PJJ Hukum Universitas Siber Muhammadiyah. Saya akan mempresentasikan mengenai filsafat ilmu yang saya beri judul Filsafat Ilmu di Era Digital, Masih Penting atau Sekadar Teori? Di tengah gempuran kemajuan teknologi digital seperti saat ini, tentunya perlu kajian-kajian mendalam mengenai peran filsafat ilmu di era digital. Masihkah filsafat ilmu diperlukan atau hanya sebatas teori saja? Untuk itu, saya mengantarkan masalah ini dengan yang pertama, mengenai perkembangan teknologi digital yang sangat pesat. Tentu ini adalah problem jika kita tidak mampu menyikapi kemajuan sebuah teknologi. Selanjutnya, informasi mudah diakses, tetapi tidak selalu benar. Jadi, informasi yang beredar itu ada yang valid, ada yang tidak valid, ada yang sah dan ada yang absah. Sehingga di sini perlu adanya sebuah kebijakan dalam menyikapi perkembangan teknologi ini. Muncul anggapan di tengah-tengah masyarakat bahwa filsafat ilmu itu hanyalah sebatas teori dan tidak relevan. Padahal banyak persoalan kebenaran dan etika di tengah era digital saat ini. Kebenaran dan etika tentu erat kaitannya dengan filsafat ilmu. Oleh karenanya, tujuan dari presentasi ini adalah menjelaskan bagaimana konsep dari filsafat ilmu, kemudian menganalisis bagaimana peran filsafat ilmu di era kemajuan digital saat ini, kemudian menilai apakah filsafat ilmu masih relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Tentunya topik yang saya angkat ini menurut saya sangat penting dan relevan, karena mengingat maraknya hoax dan misinformasi yang terjadi hampir setiap hari, kita menyaksikan di berbagai platform media sosial informasi-informasi hoax dan misinformasi yang terjadi. Kemudian perkembangan AI dan teknologi digital yang tidak terbendung tentu membutuhkan sikap yang bijak dari kita sebagai masyarakat untuk menghadapi gempuran perkembangan teknologi. Selanjutnya, ilmu memerlukan dasar etika. Ini menjadi sangat urgent. Jadi ilmu memerlukan dasar etika. Apa etika itu?
Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya adalah kebiasaan, adat, atau watak. Secara praktis, etika adalah seperangkat norma yang mengatur nilai-nilai moralitas untuk mengatur perilaku hidup manusia. Jadi etika ini memiliki peranan penting di dalam menyikapi kemajuan sebuah teknologi. Selanjutnya, mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis dan ilmiah. Pemaparan teori filsafat ilmu. Di sini saya ingin memaparkan tentang teori filsafat ilmu, bahwa filsafat ilmu itu membahas ruang lingkup hakikat ilmu pengetahuan, cara memperoleh sebuah kebenaran, dan tujuan daripada penggunaan ilmu. Dari perspektif filsafat ilmu terdapat 3 aspek utama. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Ontologi adalah apa yang dikaji ilmu. Epistemologi adalah bagaimana ilmu diperoleh, dan aksiologi apa ilmu digunakan, untuk apa ilmu digunakan. Jadi ontologis ini lebih kepada hakikat sebuah nilai. Kemudian epistemologi ini adalah hakikat sebuah pengetahuan, dan aksiologi ini adalah hakikat sebuah keberadaan. Ketiganya ini penting di dalam era digital ini seperti saat ini. Saya ingin memberikan contoh kenapa penting. Yang pertama, ada penyebaran hoax di media sosial. Banyak platform media sosial seperti yang saya jelaskan di depan, berhamburan hampir setiap hari itu terdapat penyebaran informasi hoax dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, terlepas disadari atau tidak. Itu karena lemahnya pemahaman kita terhadap filsafat mengenai pesatnya kemajuan teknologi ini, sehingga dengan mudahnya kita menyerap informasi, tetapi kita kesulitan untuk menguji sebuah kebenaran informasi. Kemudian informasi viral tanpa verifikasi. Nah, di sini kita tidak lagi melakukan check and recheck, tidak lagi melakukan verifikasi keabsahan sebuah informasi, sehingga kita sering terjebak dalam sharing sebelum saring, padahal harusnya disaring dulu baru di-sharing. Saring apabila informasi itu betul-betul benar adanya, valid, maka boleh di-share. Tetapi apabila informasi tersebut ternyata diketahui tidak dari sumber yang valid, maka hendaknya kita harus bijak untuk tidak menjadi orang yang turut serta menyebarkan informasi hoax, ujaran kebencian, atau berita bohong.
Kemudian penggunaan AI tanpa kontrol etika. Penggunaan AI tanpa kontrol etika ini sangat berbahaya menurut hemat saya. Kenapa demikian? Dengan kecanggihan kecerdasan buatan ini, teknologi AI mampu memproduksi konten yang dikehendaki oleh si pelaku. Kita, saya, contoh saja saya, bisa saja kok wajah saya diambil oleh seseorang, kemudian diproduksi menjadi sebuah konten negatif, misalnya untuk tujuan mendiskreditkan, menjatuhkan, menyerang reputasi saya. Itu AI punya kemampuan itu. Oleh karena itu perlu adanya kontrol etika dalam penggunaan AI. Jangan sampai kita terjebak pada perilaku yang tidak bertanggung jawab, yang melanggar norma-norma etika. Selanjutnya, masalah utama di kasus era digital ini adalah kebenaran tidak diuji. Kebenaran tidak diuji terlebih dahulu. Kita mendapat informasi tidak diuji, harusnya kita menelusuri nih sumbernya, ditelusuri, diverifikasi. Jika sumbernya itu betul-betul kredibel, dapat dipercaya, maka informasi itu akan menjadi sebuah wawasan pengetahuan. Namun jika sumbernya tidak jelas, tentu keabsahan informasi tersebut dipertanyakan. Oleh karenanya kita tidak boleh serta-merta begitu mendapat informasi langsung kita share, langsung kita sebar. Disinilah pentingnya kita untuk bijak dalam menyikapi perkembangan teknologi ini. Kemudian etika sering diabaikan. Nah, ini kadang kita tidak sadar memposting sesuatu yang terlepas sadar atau tidak itu mengandung unsur ujaran kebencian, mengandung unsur fitnah, menyerang privasi seseorang dan lain sebagainya. Tentu etika di sini harus dijunjung tinggi dalam bermedia sosial, menyikapi perkembangan teknologi seperti saat ini. Dalam analisis filsafat ilmu terhadap kasus tersebut, saya menilai secara epistemologi lemah. Kenapa secara epistemologi lemah? Karena informasi dipercaya tanpa adanya bukti. Itu mayoritas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian aksiologi diabaikan. Jadi ilmu digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Jadi aksiologi itu diabaikan. Kemudian teknologi berkembang lebih cepat dari kesadaran moral kita. Nah, di sini tentunya peran filsafat ilmu sangat urgen dan sangat dibutuhkan dalam menyikapi derasnya arus perkembangan teknologi yang tak terbendung lagi. Beberapa pendapat ahli, salah satunya Karl Popper, yang mengatakan ilmu harus kritis dan dapat diuji. Jadi ilmu itu harus kritis dan dapat diuji. Kemudian kebenaran ilmiah tidak bersifat mutlak. Jadi kebenaran ilmiah yang ada hari ini tidak menutup kemungkinan hari esok akan dibantah oleh kebenaran ilmiah lainnya. Itulah sebabnya dikatakan oleh Karl Popper bahwa kebenaran ilmiah itu tidak bersifat mutlak. Kemudian menurut Jürgen Habermas,
ilmu dan teknologi harus berpijak pada manusia. Mohon maaf, ilmu dan teknologi harus berpihak kepada manusia. Maksudnya apa? Jadi kemajuan ilmu dan teknologi ini harus berorientasi pada kemaslahatan manusia. Jika di dalam pembahasan ilmu hukum itu ada istilah keadilan substantif, maknanya hampir sama, yaitu salah satu fungsi dari keadilan substantif itu adalah kemaslahatan, mendatangkan kemanfaatan. Jadi di sini pentingnya sebuah filsafat ilmu dalam menghadapi kemajuan teknologi. Ilmu tanpa filsafat akan berpotensi disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian bagaimana penerapan filsafat ilmu dalam kehidupan? Yang pertama, berpikir kritis terhadap informasi digital. Kita harus berpikir kritis, tidak serta-merta mengamini setiap informasi, segala informasi kita anggap benar. Tidak, tentu kita harus kritis terhadap segala informasi yang ada. Kemudian menyaring kebenaran sebelum menyebarkan, sharing sebelum sharing. Selanjutnya, menggunakan teknologi secara etis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moralitas untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang berikutnya, menjadikan ilmu untuk kemaslahatan. Nah, ini ilmu itu untuk kemaslahatan manusia. Bagaimana menciptakan kemaslahatan? Kemaslahatan itu tentunya tidak akan terwujud jika kita tidak menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Sebagai konklusi, saya menyimpulkan bahwa filsafat ilmu masih sangat relevan di tengah derasnya kemajuan teknologi informasi dan di era digital seperti sekarang ini. Selanjutnya, bukan sekedar teori. Jadi filsafat ilmu itu bukan sekedar teori, tetapi sebagai dasar berpikir ilmiah kita dalam menghadapi realitas yang ada seperti di era digital sekarang ini. Selanjutnya, dibutuhkan untuk mengontrol sebuah ilmu dan teknologi. Filsafat ini dibutuhkan karena kemajuan teknologi dan ilmu tanpa dikontrol oleh filsafat itu akan mendatangkan sebuah kekacauan. Dan yang terakhir, penting saya kira bagi mahasiswa di era digital ini untuk memahami betul ilmu filsafat agar mahasiswa dapat bersikap bijak dalam menghadapi, dalam menerima segala informasi yang ada melalui kecanggihan teknologi yang ada saat ini, sehingga sebagai mahasiswa kita tidak terjebak dalam turut serta menyebarkan informasi-informasi hoax, hate speech, ujaran kebencian, fitnah yang tidak bertanggung jawab.
Terakhir, rekomendasi atau saran dari saya adalah mahasiswa itu perlu untuk memahami filsafat ilmu. Ilmu dan teknologi harus berbasis etika supaya mendatangkan sebuah kemaslahatan. Karena ilmu dan teknologi jika tidak didasari oleh etika, maka yang ada adalah akan mendatangkan sebuah kemudaratan. Literasi digital harus ditingkatkan. Jadi masyarakat dan kita semua harus terus meningkatkan literasi digital. Jangan sampai kita apatis. Kita harus terus mengupgrade kapasitas diri, mengupgrade perkembangan informasi yang ada. Dan terakhir, filsafat ilmu perlu dikontekstualkan dengan perkembangan zaman. Jadi filsafat ilmu itu akan terus memiliki peran seiring dengan perkembangan zaman, baik di hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Mungkin demikian kajian presentasi saya yang mengangkat tema peran ilmu filsafat di era digital. Tentu filsafat ilmu ini adalah sangat penting di segala era. Kita tidak boleh mengabaikan filsafat ilmu karena sebagai alat kontrol kita, sebagai tameng kita, alat kontrol kita agar tidak terjebak pada sebuah kekeliruan. Terakhir, sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga presentasi ini memiliki nilai manfaat, menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan kita. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Tentunya masih banyak informasi, masih banyak hal-hal yang belum saya cantumkan di dalam karena memang durasi ya yang saya kira tidak bisa berpanjang lebar. Harapannya dengan materi yang sepadat dan sesingkat ini, tapi substansinya dapat kita tangkap semuanya. Mungkin demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Nasrum minallah wa fatum qarib wa basyiril mu'minin billahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.